Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa. Amma ba'du, para asatidzah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan marilah selalu kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ahlul bait, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para saudara kita yang menunaikan ibadah haji sudah tuntas dan sebagian sudah dipulangkan mulai kloter pertama sejak tanggal 4 Juli kemarin hari Selasa, berangsur-angsur. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semuanya adalah mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur dan juga lepas dari dinamika pada tahun ini karena jamaah yang sekian banyak sehingga pelayanan di sana sini ada kekurangan, terutama pada saat hari-hari Ar-Muznah, ya, hari Arafah, Musdalifah dan Mina, mulai dari makanan, minuman yang kekurangan atau yang telat, kemudian juga pengangkutan bis yang telat, dan juga kapasitas tenda yang sangat terbatas, kamar mandi juga demikian, dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan ini semua justru menambah pahala dari saudara-saudara kita, ya. Al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya pahala itu adalah berbanding lurus dengan amalannya. Semakin berat amal yang kita lakukan, maka semakin banyak insya Allah pahala yang didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat 96 berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yaitu Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sebagaimana dalam hadis pernah ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid pertama yang ada di bumi ini, masjid apakah itu Rasulullah? Maka beliau menjawab, Al-Masjidul Haram itu adalah Al-Masjidul Haram yang ada di Mekah ini. Kemudian berikutnya apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, Al-Masjidul Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berapa jarak waktu antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini? Pembangunannya adalah, beliau menjawab, arba'una sana, 40 tahun. Kemudian apalagi yang ketiga, yaitu seluruh bumi Allah itu adalah masjid yang bisa kita pakai untuk tempat beribadah, ya, untuk sujud, rukuk, dan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakkah ini adalah nama lain tempat Mekah. Dinamakan Bakkah karena orang-orang banyak berdesakan di masjid ini, dan ada rukhsah, kelonggaran dispensasi untuk sholat karena saking penuhnya, maka kadang-kadang soft laki-laki sejajar dengan wanita, bahkan ada sebagian tempat yang justru wanita lebih di depan daripada laki-laki. Ini adalah dikhususkan di tempat ini, yaitu di tanah haram ini, dan tidak bisa menjadi kias atau dalil untuk tempat-tempat yang lainnya. Dan tempat ini mengandung keberkahan, walaupun tandus tetapi banyak makanan, buah-buahan apapun bisa kita dapatkan di sana,
karena keberkahannya, dan ini adalah menjadi petunjuk bagi seluruh alam ya. Nah, kemudian sekalian rahimakumullah, para asatidzah rahimakumullah, dilanjutkan pada ayat 97 di Ali Imran ini, fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Di dalam Ka'bah ini atau Al-Masjidil Haram ini ada tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki Baitullah ini, maka dia menjadi aman. Bukan hanya sekarang, sejak zaman dahulu pernah ada satu kasus seorang pembunuh pada zaman jahiliyah. Ketika membunuh seseorang, maka keluarga yang terbunuh itu menuntut balas. Nah, dia lari ketakutan masuk ke Baitullah ini, maka aman untuk sementara waktu ya. Artinya keluarga korban itu tidak berani memburu ya, sampai dia keluar lah ya. Jadi pada zaman itu sudah menjadi tempat yang aman. Pada Fathu Makkah juga demikian, siapa yang masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram, maka dia aman, tidak mendapatkan gangguan ataupun tidak diburu oleh kaum muslimin. Nah, kemudian stressing pada ayat ini adalah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Untuk siapa? Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dia punya istita'ah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Di dalam Baitullah ini ada ayatum bayinat, yaitu makom Ibrahim, yang artinya adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah bersama dengan putranya Ismail dulu ya. Jadi makom ini bukan makam sebagaimana kuburan yang arti bahasa Indonesianya begitu, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Yang pada awalnya makom Ibrahim ini menempel di dinding Ka'bah, tetapi karena mengganggu sirkulasi tawaf, karena kita diperintahkan untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makom Ibrahim ini di belakangnya sebagai tempat sholat 2 rakaat ba'da tawaf, maka ini mengganggu sirkulasi tawaf kaum muslimin. Maka pada zaman Umar, beliau membuat kebijakan dipisahkan agak menjauh dari dinding Ka'bah, sehingga kaum muslimin yang tawaf bisa pertengahan antara Ka'bah dan makom Ibrahim ini. Ini pun juga masih mengganggu kepadatan ya pada saat kita tawaf ini. Di dalam ayat tadi juga disampaikan tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kalau kita lihat pada ayat ini, kalimatnya adalah walillahi 'alan nasi, bagi Allah atas manusia. Jadi kewajiban haji ini ada 'alan nas, bukan semata-mata 'alal muslimin. Nah, penjelasannya agak panjang ya. Pada saat turunnya kewajiban haji inilah Rasulullah SAW mengumpulkan 6 agama untuk disampaikan perintah haji ini, yaitu kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasara, kaum Sabi'in, yaitu para penyembah bintang, kaum musyrikin, para penyembah berhala, kaum Majusi, para penyembah api. Maka beliau menyampaikan kepada mereka, innallaha kataba alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah mewajibkan
kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian semuanya. Fa'amana bihil muslimun. Maka orang-orang muslim mengimaninya. Wa kafara bihil bakun. Sementara yang tersisanya ini mengingkari. Wa qalu, dan mereka membantah, la nu'minu bihi. Kami tidak mau mengimaninya. Wala nusalli wala nahujju, kami tidak mau sholat, kami tidak mau haji. Wa anzalallahu, maka turunlah akhir daripada ayat 97 ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar, yang kufur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Ibadah yang dilakukan oleh seluruh manusia itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala. Kebalikannya, kekufuran yang dilakukan oleh seluruh manusia misalnya, maka itu pun juga sama sekali tidak mengurangi tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan yang lain, Umar bin Khattab pernah menyampaikan sebuah fatwa, kalimat motivasi kepada kita semuanya, dan sekaligus di dalamnya mengandung unsur ancaman. Beliau mengatakan, man ataqal hajja falam yahujja fasawa'un alaihi yahudiyan mata au nasraniyan. Barang siapa yang mampu berhaji tapi tidak mau berhaji, maka sama saja baginya apakah mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Menurut Ibnu Katsir ini sanadnya sahih, disandarkan kepada Umar. Jadi beliau tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Status agama pada saat mati, dia punya kemampuan secara finansial, secara kaitannya dengan masalah kesehatan, kesempatan, dia punya kemampuan. Yang ada dalam khitab ayat tersebut adalah man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan untuk menempuh jalan ke sana. Para ulama berbeda pendapat apa makna istita'ah. Yang menurut Ibnu Katsir itu adalah azad wa rahilah, yaitu bekal dan kendaraan. Nah, bekal artinya adalah kalau dulu namanya ONH, ongkos naik haji, yang dari waktu ke waktu semakin mahal. Ya, pelunasannya semakin mahal dari waktu ke waktu, dan masa tunggunya juga semakin lama. Untuk saat ini, porsi Jawa Timur, masa menunggunya itu adalah 35 tahun. Jadi kalau ada seseorang yang mengambil porsi 2023 ini, maka kurang lebih insya Allah tahun 2058 dia baru bisa berangkat haji reguler. Kalau haji khusus kurang lebih 8 tahun masa tunggunya. Ya, ini lama, tetapi kalau dibandingkan dengan Malaysia, itu masa tunggunya sampai 141 tahun. Coba bisa kita bayangkan. Jadi kalau seorang yang belum lahir aja sudah didaftarkan haji mungkin. Allahu a'lam ya. Nggak bisa kita bayangkan ya. Ya inilah luar biasa ya perjuangan para hujjaj ya, para jamaah haji kita yang menunggunya luar biasa, yang sangat lama. Maka kalaupun ya dia punya kemampuan, monggo dia haji khusus lebih cepat tadi, ataupun lebih cepat lagi haji furoda yang menggunakan ya kuota daripada kerajaan Saudi, dan ini mahal tentunya ya. Tapi insya Allah ketika kita menginfakkan harta untuk fisabilillah dan untuk haji, ada gantinya ya. Kalau kita punya kemampuan, silakan. Nah, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah perkataan Umar yang luar biasa, memberikan ancaman kepada siapapun yang punya kemampuan istitoah tadi. Kemudian beliau juga mengatakan, laqad hamamtu an ab'atsa rijalan ila hadhil amsar. Saya punya keinginan untuk mengutus ya mungkin semacam para tentara inspeksi kepada seluruh penjuru negeri, fayanduru kullaman kana lahu cittah, melihat, meneliti siapa yang punya kemampuan untuk berhaji,
falam yahujja, tetapi dia tidak mau berhaji, fa yudrabu alaihimul jizyah, maka dikenakan kepada mereka ini upeti jizyah. Kata beliau, mahum bi muslimin, mahum bi muslimin. Mereka itu bukanlah orang-orang muslim, sampai 2 kali diulang oleh Umar. Jadi sampai seperti itu fatwanya dari beliau, mengenakan jizyah upeti kan untuk orang non muslim ya. Jadi seolah-olah orang muslim yang tidak mau ya, punya kemampuan tapi tidak mau, berarti seolah-olah dia mengingkari salah satu rukun Islam yang kelima ini, sehingga dianggap non-muslim. Nah, oleh karena itulah dikenakan jizyah kepada mereka. Inilah motivasi yang banyak kepada kita ya. Ada para motivator kita menyampaikan ya kalimat-kalimat untuk memberikan tasjid, motivasi kepada kita, bahwasanya Allah Ta'ala tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpanggil, sehingga nantinya akan dimampukan oleh Allah Ta'ala. Tidak tahu bagaimana caranya. Kalau kita menunggu waktu secara reguler tadi sangat lama, bisa jadi tiba-tiba saja ada undangan dari Raja Salman untuk haji misalnya, Allahu a'lam. Tiba-tiba saja ada muhsinin yang memberangkatkan kita haji misalnya dengan kuota atau non kuota tadi atau furoda tadi, Allahu a'lam ya. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan ya. Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kalaupun kita sudah punya keinginan kuat tetapi masih belum diizinkan, ya tidak ada masalah. Kita bisa melakukan amal-amal yang berpahala haji, diantaranya 8 ini. Ada 8 amalan berpahala haji. Yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, melakukan sholat isyraq atau syuruk atau tuluk sama saja. Yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Yang keempat, membaca kalimat tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat fardu, masing-masing sejumlah 33 kali. Yang kelima adalah umroh di bulan Ramadan. Yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketujuh adalah berusaha untuk berhaji, tapi dia terhalang oleh udzur. Yang kedelapan adalah memberangkatkan orang untuk berhaji. Nah, masing-masing akan kita bahas secara singkat insya Allah. Yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Ini kesempatan bagi para bapak-bapak. Hadis dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajj al muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan suci, dia berjamaah ya, melakukan sholat yang wajib, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang sedang melaksanakan haji yang berihram. Artinya dia seolah-olah seperti itu melaksanakannya ya. Dan ini menguatkan daripada beberapa hadis yang lainnya yang juga senada dengan itu ya. Yang ada tambahannya bukan hanya untuk melaksanakan sholat yang wajib. Kalaupun kita keluar rumah, ada hadis yang mengatakan waman masya ila sholati tatawu'in fahiya ka umratin nafilah. Siapa yang berjalan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat yang sunnah, maka pahalanya seperti pahala umroh yang sunnah pula. Hadis Hasan riwayat At-Tabrani. Jadi kesempatan ini terbuka bagi kita setiap saat, setiap hari, bahkan mungkin bisa 5 kali kita mendapatkan pahala haji ini. Yang kedua adalah melakukan sholat isyraq atau syuruk ataupun tuluk, sebagaimana yang sudah sangat kita fahami. Man shallal ghadata fi jamaah, siapa yang sholat fajar, sholat subuh
di masjid secara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia tidak langsung pulang, tapi dia duduk, yadhkurullah, untuk berzikir kepada Allah dengan zikir, baca doa pagi, diantaranya ma'thurat, ada juga tilawatul Quran, dia berdoa atau mendengarkan kajian ilmu di sana, hatta tulu asyam, sampai matahari terbit, thumma sholat rakaatain, kemudian dilanjutkan beberapa menit sesudahnya dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin, maka pahala amalnya sama dengan pahala haji wa umrotin, dan juga umroh. Kata beliau di akhir hadis ini adalah ta'amatin, ta'amatin wa ta'amat, secara sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi ini juga kesempatan yang sangat luar biasa kepada kita memanfaatkan waktu-waktu setiap pagi ada kesempatan untuk berhaji dan berumroh. Yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Sebagaimana di hadis dikatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi, ini bukan semata-mata paginya ya, tapi pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, tidak menginginkan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya. Kebaikan di sini sifatnya nakiro ya, jadi sifatnya umum, apakah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, mengajarkan keterampilan apapun yang baik, maka baik itu pesertanya ataupun penyampai materinya itu sama-sama kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu, maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya itu sempurna. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini kesempatan juga bagi kita, baiknya memang majelis-majelis ilmu kita adakan di masjid supaya mendapatkan fadilah, ya, keberkahan seperti ini. Kemudian yang keempat adalah membaca kalimat tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat fardu masing-masing sebanyak 33 kali. Pada saat itu ada orang-orang miskin yang datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka ya memprotes ya, yang protes ini sifatnya positif. Ada unsur hasad yang positif yang disebut dengan ghibthah. Mereka mempertanyakan, wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Secara ibadah fisik itu sama kami dengan mereka. Tapi kelebihannya mereka bisa beribadah secara maliyah atau secara finansial. Mereka punya kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, serta bersedekah. Sementara kami nggak mampu untuk itu, Rasulullah. Maka bagaimana solusinya? Beliau menyampaikan, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian. Masya Allah ya, luar biasa. Kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan, yaitu dengan kalimat-kalimat sederhana, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat fardu sebanyak 33 kali. Insya Allah ini sudah sering dan rutin kita lakukan, tinggal kita ihtisab saja ya. Kita berharap pahala yang seperti ini, supaya kita mendapatkannya dengan keikhlasan kita masing-masing. Yang kelima adalah umroh di bulan Ramadan. Satu saat Rasulullah SAW mengajak kaum wanita untuk berangkat umroh di bulan Ramadan ya. Tapi mereka enggan ikut dengan alasan kami ada tanggungan untuk merawat unta-unta dan lain-lainnya. Maka beliau menyampaikan motivasi kepada mereka yang tidak mau berumroh tersebut, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i.
Maka sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Ya, jadi luar biasa. Ini juga kesempatan kalau masa tunggu haji yang sangat lama, yang susah tadi ya untuk diprediksi tadi, maka di sini ada kesempatan melaksanakan umroh bersama Rasulullah, yaitu seolah-olah adalah pada saat kita umroh maksudnya melaksanakan haji ya, melaksanakan umrah di bulan Ramadan seperti menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah. Walaupun ini tentunya tidak menggugurkan ya kewajiban haji sebagaimana poin yang berikut, yang sesudah yang tadi dan yang sesudahnya, semuanya memang tidak menggugurkan, tapi pahalanya Allah Ta'ala yang Maha Tahu, dan ada janji-janji yang terbuka untuk kita semuanya ini. Berikutnya, ada motivasi lain dari riwayat lainnya. Jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umroh karena umroh di bulan Ramadan senilai ibadah haji bersamaku. Yang keenam adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, beliau menceritakan pada saat ada orang yang ingin pergi berjihad namun tidak mampu, maka beliau menanyakan hal baqiya min walidaika ahadun, apakah masih tersisa salah satu daripada kedua orang tuamu? Beliau dia mengatakan Umi, jadi ibunya masih hidup. Maka kata Rasulullah, fa'ablillah fi birriha, maka bertakwalah pada Allah dalam berbuat baik kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamir. Kalau engkau melakukannya, maka seolah-olah kamu berhaji dan berumroh. Bahkan wa mujahid, kamu juga sudah ikut berperang. Fa idza radiyat anka ummuka, kalau ibumu sudah ridha, fattaqillah wa birriha, maka bertakwalah dalam hal berbuat baik kepadanya. Jadi ini juga kesempatan bagi kita, kalau orang tua kita masih hidup, kalaupun orang tua kita sudah wafat, maka paling tidak ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Kita sering mendoakan kepada orang tua, banyak meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua, kemudian memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin. Yang kelima adalah memuliakan teman dekat kedua orang tua kita. Dan yang keenam adalah bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Bersedekah atas nama mereka berdua dalam bentuk finansial atau yang lainnya, korban dan lain-lainnya, itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Yang ketujuh adalah bertekad ataupun berusaha untuk berhaji. Orang yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, namun dia meninggal sebelum keberangkatan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji. Ini dikiaskan seperti orang yang berjihad ya. Ketika Rasulullah pulang bersama para sahabat dari perang Tabuk, beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Inna bil madinati la rijalan, masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidaklah kalian melewati lembah, kecuali mereka itu bersama-sama dengan kalian fil ajri, dalam hal pahala. Kenapa alasannya? Habasahumul marad. Mereka itu terhalang oleh udzur berupa sakit. Aslinya mereka mau berangkat perang, tapi karena sakit sehingga tidak bisa. Jadi ini adalah menjadi sebuah busyra, kalimat penggembira bagi kita semuanya. Konteksnya bukan soal jihad saja, tapi dalam relevansi dengan tema kita adalah haji. Maka insya Allah pahalanya sama dalam hal, ya Allah Maha tahu dengan pahala ya. Kalau yang tidak sama itu karena al-qaidun ya, karena bermalas-malasan. Tapi kalau dia yang punya kesungguhan, insya Allah dalam hal ini sama. Dia pun sebenarnya juga menginginkan haji, tapi ada kendala finansial, ada kendala kesehatan, ada kendala kesempatan, dan yang lain-lainnya.
Maka dalam hal ini Allah Maha tahu dengan udzur-udzur yang ada pada orang ini. Ada lagi hadis yang senada dengan ini. Idza maridul abdu aw safara. Apabila seorang hamba itu sakit ataupun dia musafir, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang sakit ataupun musafir, maka ditulislah pahala untuknya seperti apa yang dia amalkan pada saat dia mukim ataupun sehat. Karena terhalang sakit atau safar tadi, sehingga dia tidak bisa qiyamul lail yang biasa dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala itu, walaupun tidak mampu dia kerjakan saat dalam kondisi sakit. Ketika dia terbiasa tilawatul Quran dalam kondisi sehat, kondisi sakit biasanya sehingga dia tidak mampu, maka ada ya pasif income dalam hal pahala ini. Mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala sebagaimana kebiasaannya pada saat dia tidak ada uzur. Kemudian ada hadis yang populer, man sa'ala syahadata bisidqin ballahullahu manazil syuhada wa in mata ala firasyi aw kama qala. Siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, dengan sejujurnya, maka Allah akan mengantarkannya kepada derajat syuhada walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ya, seperti Khalid bin Walid. Beliau seorang panglima besar, berangkat perang, ingin mati, tapi nggak mati-mati di medan perang, matinya justru di atas tempat tidur. Maka dia mendapatkan juga seperti fadilah orang yang syahid. Nah, kita pun juga seperti itu ya. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah adalah sebaik-baik, setinggi-tinggi cita-cita, obsesi kita semuanya. Kalaupun Allah tidak mentakdirkan kita meninggal di jihad qitali, maka paling tidak kita meninggal di jihad siasi, di jihad da'awi, di jihad ta'limi, di jihad ilmi, di jihad mali, dan sebagainya. Ada makna-makna jihad yang luas. Kemudian yang kedelapan adalah memberangkatkan orang berhaji. Sebagaimana dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang akan berjihad, menyiapkan bekal untuk orang yang akan menunaikan ibadah haji, menafkahi keluarga yang ditinggalkan, atau memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang perang, maka sungguh dia juga seperti orang yang berperang. Nah, ini kan bisa kita kiaskan seperti yang poin ketujuh tadi ya. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang berhaji bekalnya, maka dia pun juga mendapatkan pahala. Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk biaya kampanye, maka dia juga mendapatkan pahala. Untuk biaya caleg, misalnya kita menyiapkan bekalnya, maka kita pun juga mendapatkan pahala perjuangannya. Dan seterusnya kita kiaskan. Jadi inilah yang bisa memberikan motivasi kepada kita ya. Ada barangkali pertanyaan, jika kita memiliki dana yang terbatas, apakah daftar haji untuk diri sendiri dulu ataukah mendahulukan orang tua? Maka ada fatwa dari Lajnah Daimah. Haji adalah kewajiban bagi setiap muslim merdeka, berakal, balik, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju ke tanah suci. Kewajiban sekali seumur hidup. Sementara itu, berbakti kepada kedua orang tua dan membantunya untuk melaksanakan yang wajib adalah amal yang disyariatkan sesuai kemampuan. Hanya saja Anda wajib melaksanakan haji untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu. Kemudian Anda bisa membantu orang tua Anda jika dananya tidak cukup untuk memberangkatkan haji semuanya. Andai Anda dahulukan orang tua untuk haji daripada dirimu, maka haji mereka itu sah. Hanya milik Allah segala taufik. Jadi dalam hal ini la ithar fil ibadah. Tidak ada ithar dalam bab ibadah. Itu diambil
Kaidah tersebut dari firman Allah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Jadi karena haji ini ibadah, sementara kita hanya kemampuan untuk memberangkatkan kita ataupun istri, maka kita lebih dahulu. Baru kalau ada kecukupan, kita berangkatkan orang tua. Nah, kalau terkait dengan masalah hukum batal untuk orang yang sudah meninggal, ini ada 2 orang yang hajinya boleh digantikan oleh orang lain menurut Imam Nawawi ya, yaitu orang yang semasa hidup memiliki kewajiban berhaji, tetapi meninggal dunia sebelum ibadah hajinya ditunaikan ya. Jadi dia punya istitoah tadi, tapi belum berangkat ke sana karena kedahuluan meninggal. Ataupun orang yang memiliki kewajiban untuk berhaji karena mampu secara finansial, tapi secara fisik tidak mampu untuk berangkat haji. Ini kalau kondisinya masih hidup misalnya, tapi sakit menahun, tidak ada harapan sembuh misalnya, maka bisa diganti oleh orang saudara kita atau anak kita atau siapapun, tetapi syaratnya orang yang menggantikan ini harus sudah haji terlebih dahulu. Ada beberapa kasus ya, ulama-ulama besar yang belum pernah berhaji. Di antaranya salah satunya adalah Imam Syirazi. Beliau ini adalah bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, lahir di kota Fairuz Abad pada abad ke-10 Masehi. Beliau adalah pengarang kitab Al-Muhadzab, kitab yang menjadi rujukan ya, dalam fikih madzhab Syafi'i. Kenapa beliau tidak berhaji? Yaitu karena kekurangan materi menjadi penyebab beliau. Dalam kitab Syiar A'lam Nubala, Az-Zahabi menceritakan bahwa makanan sehari-hari beliau itu adalah bubur tarid yang dicampur dengan kuah sayuran. Namun beliau tetap sabar menerima keadaannya. Ya. Meski tidak pernah pergi berhaji, dalam kitab fikihnya terutama Al-Muhadzab ini, beliau sanggup menjelaskan detail-detail ibadah haji, bahkan hingga tata letak Ka'bah dan tempat-tempat sekitarnya. Beliau mampu menjelaskannya. Subhanallah ya. Mungkin ini ilham dari Allah Ta'ala ya. Di kalangan pesantren, jamak dikisahkan bahwa beliau pergi berhaji secara kasyaf ya. Allah alam ya. Ini ya Allah alam. Tidak bisa kita jelaskan lebih detail. Kemudian ada lagi tokoh yang lainnya adalah yaitu Ali bin Ahmad Ibnu Hazm ini. Ulama terkenal ya. Beliau seorang penghafal puluhan ribu hadis dari Andalus. Beliau lahir di Cordova pada November 994 Masehi dari seorang pejabat ternama di dinasti Umayyah kedua yang berkuasa di Andalus. Beliau dikenal karena ketajaman pikiran beliau, keteguhan dalam mempertahankan pandangan, serta pelestarian madhab Dhahiriyah. Jadi kalau yang dikenal madhab fikih 4 selama ini, sebenarnya ada madhab yang kelima, madhab Dhahiri, yang tokoh pilarnya ini Ibnu Hazm ini. Saat itu hampir punah di Timur Tengah. Al-Muhalla bin Athar bil Athar, Al-Muhalla bil Athar adalah merupakan masterpiece dari beliau dalam menuangkan pandangan-pandangan beliau. Abu Zahra ketika menjelaskan biografi Ibnu Hazm mengatakan bahwa meski beliau terlahir dari keluarga berkecukupan pada awalnya, namun ketika ayah beliau meninggal dunia di sebuah perkebunan dan membuat gubuk sederhana untuk mengajar murid-murid beliau, Masya Allah. Hal ini dikarenakan sebuah konflik yang menimpa beliau. Dan ini juga tak terlepas dari pribadi beliau yang teguh dan memegang pendapat, ya, namun diiringi pula oleh keilmuan yang mumpuni. Kondisi geografis yang jauh membuat beliau tidak mampu pergi haji. Ya maklum saja, jika kita melihat catatan harian Ibnu Jubair dari Granada, dalam Rihlat Ibnu Jubair membutuhkan waktu 7 bulan perjalanan menunaikan ibadah haji. Tidak sedikit pula para ulama yang berkata bahwa orang Maghrib, nama bagi daerah Islam yang paling barat, yaitu mencakup Maroko, Spanyol, Portugal, dan lain-lain, sudah tidak berwajib melaksanakan haji di masa itu. Meskipun fatwa ini berlebihan ya. Namun kondisi yang ada memang tidak memungkinkan beliau untuk melaksanakan haji. Dalam forum-forum internet
ramai dibincangkan bahwa Abu Turab Az-Zahiri, seorang alim dari India, peneliti Ibnu Hazm dan pengajar di Al-Azhar yang meninggal pada tahun 2002, pernah melakukan badal haji untuk ya guru, maksudnya guru pemikirannya itu Ibnu Hazm ini ya, sebagai wujud ihtiramnya kepada guru beliau ini. Ada lagi ulama yang lainnya, Qadhi Iyad, Masya Allah, ini juga luar biasa ya, beliau orang terkenal ya, seorang hakim agung dari tanah Maroko yang meninggal tragis, anggota tubuhnya dipotong-potong karena dituduh Yahudi, karena beliau tidak pernah keluar ketika hari Sabtu. Padahal beliau mengkhususkan hari itu untuk mengarang kitab. Versi lain mengatakan bahwa beliau dibunuh karena tidak mau mengakui Ibnu Tumat sebagai Imam Mahdi. Versi ini lebih masyhur. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mencatat bahwa Qadhi Iyad mengatakan tawaf wada harus dilakukan 2 kali. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa setelah tawaf wada, Nabi SAW pergi ke Abtah yang ada di utara Mekah dan beliau mengulangi tawafnya ketika beliau hendak pulang ke Madinah. Mengomentari ini, Ibnu Hajar mengatakan hal ini bisa dimaklumi karena Qadhi Iyad belum pernah menyaksikan Makkah secara langsung. Allahu a'lam. Nah, ada pula Ibnu Sidah, seorang ahli bahasa dan penghafal hadis dari Andalus, pernah mengatakan bahwa lempar jumroh dilakukan di Arafah. Kenapa? Ya karena beliau belum berhaji. Demikianlah banyak tokoh-tokoh lain yang belum sempat melaksanakan haji karena beberapa udzur, seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ada di kitab Syiar Alam Nubala, Imam Al-Baghawi, ataupun raja-raja Kesultanan Utsmani di dekade-dekade akhir yang dikatakan tidak sempat menunaikan ibadah haji karena ada udzur-udzur tadi. Semoga sekelumit ini membuat kita yang mampu dan tidak punya udzur untuk segera menunaikan ibadah haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.